Mujizat Yesus yang disembunyikan orang Kristen, padahal sebenarnya ada dicatat di Alkitab. Gimana itu? Di kitab Alkitab sendiri mungkin ada sekitar 6 ayat menyebutkan satu mukjizat Nabi Isa yang tidak diketahui banyak orang. Apa? Kan kita tahu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, ya, membuat tanah jadi burung. Ada satu mukjizat Nabi Isa yang orang nggak tahu. Apa? Di Bible sendiri ada. Apa itu? Nabi Isa punya mukjizat bisa merubah wajah, baik wajahnya dan orang-orang wajah di orang sekitarnya. Makanya teori yang dibangun dengan mengatakan bahwa Yesus itu punya mujizat yang disembunyikan, yaitu untuk merubah wajah, adalah asumsi yang dibangun untuk mendukung bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus. Sehingga untuk mendukung pernyataan bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan, maka untuk bisa mendukung teori itu dikatakanlah bahwa Yesus itu punya mujizat, yaitu merubah wajahnya, dan ada dicatat di Alkitab. Padahal sebenarnya itu nggak ada sama sekali dicatat di Alkitab. Saya tahu ayat-ayat yang sering digunakan untuk mendukung teori bahwa Yesus itu punya mujizat yang disembunyikan untuk merubah wajah. Salah satu ayat yang sering dipakai itu adalah dari Matius 17 ayat 2. Begini dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di sini tidak dikatakan Yesus itu berubah rupa menjadi orang lain, bukan, tapi dikatakan bahwa wajah Yesus itu menjadi bercahaya dan pakaiannya menjadi putih. Karena wajahnya bercahaya itu seperti matahari. Bukan dikatakan dia berubah menjadi orang lain. Jadi tolong dong Alkitabnya dibaca secara jelas. Jadi jangan membangun asumsi. Teori-teori seperti ini itu sering dipakai untuk menyangkal bahwa Yesus itu disalib. Tapi tahukah Anda bahwa proses penyaliban itu bukanlah sesuatu yang instan. Itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama sampai akhirnya tergenapi di perjanjian baru. Bahkan kalau Anda mau baca Alkitab secara mendetail, bahwa pada saat Yesus itu disalib itu bukan pribadi situasi yang terjadi begitu saja, bukan. Tapi ada prosesnya. Mulai dari dia ditangkap, lalu diadili, lalu kemudian dihukum mati, lalu kemudian disalib. Lalu Anda mau katakan bahwa Yesus itu berubah wajah waktu kapan? Waktu ditangkap? Kapan? Jadi harus jelas. Jadi yang penting itu adalah membaca dan mengetahui kronologi penyaliban. Supaya tahu kronologinya, maka bacalah Alkitab secara mendetail. Bukan comot satu ayat lalu dicocok-cocokkan sehingga menggunakan metode cocokologi. Itu tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu punya mujizat merubah wajahnya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kalau misalnya saya ditanya, apakah Yesus bisa merubah wajahnya? Pertanyaan itu akan dijawab seperti ini, dirubah untuk apa? Emangnya Yesus mau merubah untuk apa wajahnya? Karena penyalibannya itu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan pada saat datang ke dunia ini, hanya penggenapan saja kok. Jadi Anda mau bilang apa? Jangan-jangan Anda mau bilang bahwa yang naik ke surga itu adalah orang yang diserupakan wajahnya. Bagaimana ini? Jadi apapun yang Anda katakan atau apapun yang dikatakan orang tentang Yesus merubah wajahnya, itu tidak ada di Alkitab. Masa orang Kristen gak tahu? Baca aja lah Alkitab. Seperti orang Kristen baca Alkitab, seperti itulah Anda baca supaya Anda paham